Engkau yang wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa. Hari ini aku absen dulu ya. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus. Adik-adik ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang tata surya. Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar mengenai tata surya. Di sini ada tidak yang tahu apa sih itu tentang tata surya? Coba Elisa. Tata surya adalah seluruh benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, betul sekali ya jawaban dari teman Elisa tadi. Ayo kita beri tepuk tangan kepada teman. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari teman Elisa, Ibu persilakan. Ayo, siapa lagi? Coba teman Fadi. Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, betul ya. Ayo beri tepuk tangan kepada teman. Teman-teman kalian sebutkan itu semuanya benar. Jadi sistem tata surya itu merupakan sekumpulan benda langit yang berada di langit yang beredar pada sistem tata surya yaitu matahari. Nah, pada materi sistem tata surya ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Di antaranya itu ada matahari, asteroid, meteoroid, planet. Nah, di sini planet ini kita akan mempelajari 8 planet. Di sini ada yang tahu tidak kita sekarang tinggal di planet apa? Planet apa? Bumi. Jadi kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihidupi oleh makhluk hidup, yaitu kita, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian selain planet, kita juga akan mempelajari ada yang namanya komet dan juga satelit, serta hukum. Nah, di hukum itu ada 2 hukum yang akan kita pelajari, yaitu hukum Kepler dan juga hukum gravitasi. Oke, Ibu mau tanya, di sini ada tidak yang ingin menjadi astronot? Ayo, siapa di sini yang ingin menjadi astronot? Gary, mau tidak menjadi astronot? Ayo, kalian tidak ada yang mau kan jadi astronot? Astronot. Kenapa astronot? Namanya oh, karena namanya astronot. Ya. Mungkin astronot pas lahir itu bapak mamanya mau astronot jadi astronot. Nah, adik-adik, astronot itu tugasnya itu bereksplorasi di ruang angkasa. Jadi semua yang berkaitan di luar angkasa itu dikerjakan oleh astronot. Nah, seperti yang tadi kedua teman-teman kalian jelaskan, adik Fandi dan juga adik Elisa tadi, bahwa sistem tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari yang berperan sebagai pusat. Jadi di sistem tata surya itu adik-adik, matahari itu berperan sebagai pusat. Nah, kemudian ada objek-objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, objek-objek itu seperti yang adik-adik lihat di depan itu contohnya seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari pada materi ini adalah planet. Mungkin ada yang tahu pengertian dari planet selain yang dipaparkan di depan? Ayo, siapa yang tahu apa itu planet? Planet adalah benda-benda langit seperti Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, betul ya yang tadi dijelaskan oleh teman kita Elda. Ayo beri tepuk tangan dulu. Nah, di planet itu terdiri dari 8 planet. Salah satunya adalah yang kita tempati sekarang, yaitu planet Bumi. Selanjutnya ada yang namanya satelit. Adik-adik pernah dengar tidak sebelumnya? Pernah. Ada yang tahu tidak contoh dari satelit? Ya, coba adik. Contoh dari satelit itu seperti bulan.
yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, bulan ini adik-adik merupakan contoh dari satelit alami. Nah, contoh dari satelit buatan itu dampaknya itu atau efeknya itu sudah kita rasakan. Nah, contohnya itu satelit buatan itu berguna untuk jaringan telepon kita, kemudian jaringan internet, bahkan TV yang biasa kita tonton itu merupakan bantuan dari satelit buatan. Sampai sini paham ya? Iya. Nah, selanjutnya ada yang namanya asteroid. Sebelumnya adik-adik pernah dengar atau baru dengar? Pernah dengar. Nah, asteroid itu merupakan planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan berorbit mengelilingi matahari. Jadi asteroid ini sangat banyak, kemudian dia mengelilingi matahari. Dia itu seperti serpihan-serpihan batu yang kecil. Jadi kalau teman-teman lihat di sekeliling matahari, contohnya seperti yang ini. Nah, ini yang namanya asteroid. Jadi serpihan-serpihan kecil yang mengelilingi matahari itu dinamakan asteroid. Kemudian ada yang namanya komet. Mungkin satu orang bisa bacakan. Ayo, siapa yang mau bacakan? Oke, Adik Febri. Komet sering disebut bintang berekor, padahal komet bukan bintang. Ekor komet terbentuk oleh debu dan gas membeku. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contoh, komet Halley, Encke, Brooks, Gale, dan Biela. Oke. Baik, terima kasih untuk Adik Febri yang sudah membacakan. Tepuk tangan dulu buat Adik Febri. Jadi seperti yang sudah dibacakan oleh Adik Febri tadi, komet ini sering sekali disebut sebagai bintang berekor. Padahal komet ini bukan merupakan bintang. Kalau bintang itu kan bisa menghasilkan cahaya sendiri. Sedangkan komet adik-adik, dia tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Jadi biasanya cahaya komet itu dihasilkan oleh bantuan dari energi nuklir. Makanya dia tidak bisa disebut sebagai bintang. Hanya mirip seperti bintang. Makanya sering disebut sebagai bintang berekor. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian selanjutnya ada meteoroid. Nah, meteoroid itu merupakan benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Kemudian meteoroid itu berasal dari banyaknya benda yang bergebrakan yang tidak beraturan atau tidak memiliki lintasan tertentu di ruang angkasa. Nah, selanjutnya bumi dan bulan mengelilingi matahari. Adik-adik pernah tidak mendengar mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi? Pernah. Ada yang tahu perbedaan dari rotasi dan revolusi bumi? Rotasi adalah putaran planet-planet pada porosnya, sedangkan revolusi adalah perputaran planet-planet mengelilingi matahari. Ya, betul ya yang tadi dijelaskan oleh Adik Ray. Jadi, kalau rotasi bumi itu perputaran planet-planet terhadap porosnya, sedangkan untuk revolusi bumi perputaran planet terhadap matahari. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Ayo satu orang coba bacakan dulu pengaruhnya. Siapa yang mau? Ibu mau laki-laki dulu yang bacakan. Coba Fian. Fian ya? Ya, coba Fian bacakan pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan kita di bumi. Perubahan cuaca, isolasi, pemanasan siang hari dan pendinginan malam hari, fotosintesis, musim dingin dan musim panas tiap tahun, angin lembab dan angin kurung, penguapan air menjadi awan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Adik Fian. Tadi yang Adik Fian bacakan itu merupakan contoh-contoh dari pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan kita di bumi. Nah, sampai di sini paham? Paham. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita ada simulasi animasi yang berkaitan dengan materi kita, yaitu materi sistem tata surya. Oke, adik-adik semuanya bawa HP kan? Iya. Di situ di HP adik-adik buka Google,
online model. Nah adik-adik, kemudian nanti tampilannya seperti yang ada di layar. Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Nah, cara penggunaan aplikasi ini, adik-adik bisa langsung tekan saja. Contohnya, ibu contoh matahari ya. Adik-adik langsung tekan saja matahari, kemudian tekan di sini. Nah, selanjutnya di sini ada visit, ensiklopedia, kemudian ada struktur. Nah, bisa langsung tekan. Nah, adik-adik semua bisa langsung melihat bentuk dari matahari. Kemudian mungkin adik-adik penasaran, kira-kira struktur matahari itu bagaimana? Nah, adik-adik bisa langsung tekan di strukturnya. Nah, di sini langsung terlihat struktur dalam dari matahari. Bagus kan? Bagus. Daripada adik-adik lihat di buku atau apa kan nanti adik-adik bingung. Mending adik-adik langsung buka di skop solar system. Kemudian contoh yang lain. Oke, selanjutnya di sini adik-adik juga bisa melihat perputaran planet terhadap matahari. Adik-adik bisa langsung tekan yang ini, tombol ini. Kemudian adik-adik bisa kasih cepat waktunya. Di sini adik-adik bisa melihat perputaran planet terhadap matahari. Nah, di sini ada bumi. Kemudian ada planet Mars, ada Merkurius, ada Venus. Sampai sini paham? Paham. Oke, mungkin simulasi kita mengenai animasi skop solar system sampai di sini. Selanjutnya ibu akan berikan kuis yang bertujuan agar ibu dapat melihat sampai di mana kemampuan adik-adik. Apakah sudah paham mengenai materi yang ibu ajarkan atau belum? Oke, nanti kalian akan kuis menggunakan kuisis yang sudah ibu buat. Nah, di situ ibu sudah kirim link ke grup kalian. Kalian bisa langsung join ke link yang sudah ibu kirimkan. Kemudian nanti kalian masukkan kodenya yaitu 511987. Ayo. Sudah? Sudah. Kalau sudah, ibu minta kalian langsung kerjakan 8 soal yang ada pada kuis tersebut. Oke, setelah ibu perhatikan, kalian sudah memahami betul materi yang sudah ibu paparkan tadi. Jadi di sini nilai kalian cukup bagus dan memuaskan. Nanti langsung ibu bagikan ya nilainya. Ya.